Sama seperti Hanli yang membuat tempat tinggal sementara berupa gua, tempat tinggal gua Tetua Lu dari sekte puncak surga juga sama. Setelah Hanli berjalan melewati lorong sepanjang 60 meter, ia tiba di aula utama kediaman gua, sebuah ruangan batu yang lebarnya lebih dari 20 meter. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah ramah dan seorang pria paruh baya dengan topi tinggi sedang menunggunya. Pria tua berjubah abu-abu itu tersenyum dan kemudian berkata, "Saudara Tauhan, Anda akhirnya tiba. Saudara Han telah membuat kami menunggu cukup lama. Kami telah mengirim orang untuk mencarimu selama beberapa waktu," ucap Tetua Lu. "Sudah sebulan. Sayang sekali kau begitu pandai bersembunyi. Karena kami bahkan tidak menemukan jejakmu, kami mengira saudara Han telah berubah pikiran," ucap Markis Nanlong tersenyum getir, tetapi secercah kebahagiaan terlihat di wajahnya. "Kau juga tidak mudah ditemukan, mengingat betapa tertutupnya tempat tinggalmu," ucap Hanli menghela nafas dan menjelaskan dengan pasrah. "Belum lama ini, aku sempat mengasingkan diri untuk sementara waktu. Jadi wajar jika kau tidak bisa menemukanku," ucap Hanli. Saat Hanli mulai duduk, Marquis Nanlong memasang ekspresi aneh dan kemudian berkata, "Saudara Han sangat terkenal. Kau tidak hanya menunjukkan keahlian luar biasa dalam pertempuran di perbatasan, tetapi ku dengar kau juga membunuh seorang tetua Yuan Ying dari sekte iblis kekaisaran Jin. Kau pasti telah mengarahkan banyak usaha untuk menyembunyikan kemampuanmu," ucap Marquis Nanlong. Karena enggan mengungkapkan seluruh kebenaran, Hanli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan samar, "Bukannya saudara Nanlong pernah melihat kemampuanku sebelumnya? Jika aku benar-benar memiliki kemampuan luar biasa seperti itu, aku tidak perlu panik melarikan diri dari dataran Maulan. Ketenaranku saat ini hanyalah masalah keberuntungan. Berbicara soal keberuntungan, karena keberuntunganlah aku bisa muncul di hadapanmu hari ini," ucap Hanli. Ketika Tetua Lu dan Marquis Nanlong mendengar tentang Hanli, mereka tak kuasa saling memandang dengan ragu. Dengan indera spiritual mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasi Hanli hanya berada di tahap Yuan Ying awal. Demikian pula, mereka tahu bahwa Hanli bukanlah orang biasa, tetapi keduanya masih sulit percaya bahwa ia mampu membunuh kultivator iblis di puncak tahap Yuan Ying pertengahan. Namun, desas-desus tentang Hanli tersebar luas dan membicarakan tentang prestasinya yang luar biasa, yang membuat kedua kultivator Yuan Ying pertengahan itu kebingungan. Mendengar apa yang dikatakan Hanli sebelumnya, Marquis Nanlong tertawa kering dan berkata dengan nada ironis, "Rekan Tauhan terlalu rendah hati. Sejujurnya, semakin besar kemampuanmu, semakin baik ketika kita memasuki lembah air terjun iblis. Kami benar-benar menantikan untuk menyaksikan kekuatan seorang kultivator yang setara dengan 3 kultivator agung langit selatan," ucap Markis Nanlong. Ketika Hanli mendengar ini, dia tersenyum dalam hati dan tidak mengatakan apapun lagi, serta nampak ingin mengakhiri masalah tersebut. Tak lama kemudian, Tetua Lu kemudian berbicara dengan suara serius, "Saudara Han, karena kau telah menemui kami, sepertinya kau telah mempertimbangkan usulan kami. Apakah kau bersedia memasuki lembah bersama kami dan membunuh katak api kuno bersama-sama?" Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, Marquis Nanlong juga menatap Hanli dengan ekspresi serius. "Aku tidak ingin melepaskan kesempatan emas seperti ini, tetapi ada sesuatu yang harus kutanyakan sebelum mengambil keputusan," jawab Hanli dengan tenang. "Bagaimana kita akan membagi harta karun yang kita temukan di antara sisa-sisa kultivator kuno? Jika jawabannya dapat diterima, aku akan mengambil resiko menerima perjalanan ini," ucap Hanli. Meskipun dia yakin akan memasuki lembah air terjun iblis dengan cara apapun, dia tidak akan mengungkapkan niatnya dan membiarkan mereka menegosiasikan persyaratannya. Tidak diketahui seberapa banyak keduanya telah membahas masalah itu sebelumnya, karena tak lama setelah itu, lelaki tua itu langsung menjawab, "Jika kita mampu memperoleh harta karun itu dengan lancar, bagaimana kalau kita membaginya secara merata?" ucap Tetua Lu. Di sisi lain, Hanli tidak langsung menjawab atau menunjukkan ketidakpuasan.
Sebaliknya, ia bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan kemudian menjawab, "Ini adil. Lagi pula, tanpa kalian berdua yang membimbing jalan, aku juga tidak akan bisa masuk lebih dalam ke lembah atau menemukan katak api kuno. Namun, aku masih punya satu syarat lagi yang kuharap kalian berdua setujui," ucap Hanli. "Saudara Tauhan, mohon sampaikan apa yang Anda inginkan," ucap Tetua Lu berbicara tanpa ragu-ragu, sementara wajah Markus Nanlong bergetar. Dia menatap Hanli dalam diam. "Aku membutuhkan inti dalam katak api kuno. Itu berguna bagiku," ucap Hanli berbicara hal itu dengan nada santai, seolah-olah itu hanyalah sesuatu yang tidak berharga. Namun, Tetua Lu nampak langsung setuju setelah ia mendengarnya. "Ini tidak akan menjadi masalah. Kami mengandalkanmu untuk membunuh binatang buas itu. Sudah sepatutnya kau memiliki inti di dalamnya," ucap Tetua Lu. Ekspresi Markus Nanlong menjadi tenang setelah mendengar permintaan Hanli. "Benar, bahkan jika rekan Tauhan tidak menyebutkannya, kami tetap akan memberikan inti itu kepadamu," ucap Markus Nanlong. Di sisi lain, Hanli tersenyum setelah mendengar mereka dan kemudian berkata, "Karena kalian berdua telah setuju, aku tidak akan memaksakan lebih jauh dan terlalu serakah. Rekan Tau, aku setuju untuk pergi ke lembah bersama kalian berdua," ucap Hanli. "Dengan kehadiran rekan Tauhan di sisi kita, harta karun itu akan diperoleh dengan sangat lancar. Kami akan mengandalkanmu, Saudara Han." Melihat Hanli terlalu setuju, Markus Nanlong dan Tetua Lu tak kuasa menahan kegembiraan mereka dan berbicara serempak. Tidak terbawa suasana oleh pujian mereka, Hanli tersenyum dan kemudian berkata, "Kalian berdua terlalu menghargaiku. Aku sadar betul bahwa kalian berdua akan menjadi pemimpin di lembah ini dan aku hanya akan bertindak sebagai pendukung mengingat kultivasiku. Selain itu, hanya dengan upaya gabungan kita akan mampu lolos tanpa cedera," ucap Hanli. "Ini wajar, karena kami mencari rekan Tauhan untuk bekerja sama dengan kami. Kami sangat mempercayaimu. Jika para penjahat pengkhianat dari sekte roh hantu itu mendapatkan cincin yin yang, aku harus membunuh mereka secara langsung," ucap Markus Nanlong. Ketika Markus Nanlong menyebut sekte roh hantu, dia menggertakkan giginya, karena tampaknya kerusakan yang dideritanya dari pertempuran sebelumnya benar-benar mengerikan. Ketika Hanli mendengar ini, dia tak kuasa menahan diri untuk melirik Markus Nanlong lagi. Meskipun dia masih tampak sehat, tidak diketahui seberapa banyak vitalitasnya yang berhasil dia pulihkan. "Berbicara tentang sekte roh hantu, apakah kalian berdua mengetahui metode yang mereka gunakan untuk memasuki lembah itu? Bagaimana pendapat kalian tentang hal itu?" ucap Hanli. Markus Nanlong tertawa dingin dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. "Apa yang bisa dikatakan tentang itu? Kita hanya menunggu rencana mereka untuk memonopoli harta karun. Dengan masuknya kultivator lain ke lembah ini, bukan hanya akan menyembunyikan jejak kita, tetapi juga mencegah kita dikepung oleh sekte roh hantu," ucap Markus Nanlong. Dengan sedikit terkejut, Hanli kemudian berkata, "Dari apa yang kau katakan, mungkinkah kalian berdua sengaja membocorkan informasi bahwa sekte roh hantu memiliki cara untuk memasuki lembah air terjun iblis?" ucap Hanli. Wajah Markus Nanlong kemudian berubah menjadi ekspresi muram. "Kami memang berada di balik masalah ini. Sebelum kami melakukan perjalanan ke dataran Maulan, aku tahu sekte roh hantu sekarang meneliti metode untuk memasuki lembah air terjun iblis. Karena mereka tiba-tiba bersikap bermusuhan denganku, aku tidak akan bersikap sopan," ucap Markus Nanlong. Hanli tidak memberikan pendapatnya sendiri tentang situasi tersebut dan hanya mengangguk. Pikirannya melayang-layang. Adapun Tetua Lu, ia mengerutkan kening dan perlahan berkata, "Namun aku tidak menyangka sekte roh hantu akan dengan terang-terangan mengeluarkan medali kejatuhan iblis dan menjualnya ke berbagai sekte dalam jumlah terbatas. Akibatnya, mereka memastikan diri mereka menjadi kekuatan terbesar yang memasuki lembah. Aku khawatir sekte roh hantu berencana untuk meminta para kultivator ini menjelajahi jalan atas nama mereka. Akibatnya, harta karun lembah tidak akan lagi dimonopoli oleh mereka.
tetapi bahayanya juga akan sangat berkurang, ucap Tetua Lu. Sambil mengelus dagunya, Hanli tersenyum dan kemudian berkata, "Tidak ada situasi sempurna di dunia ini. Tindakanmu telah mendatangkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi kami. Kemungkinan besar, para tetua sekte roh hantu sedang menggertakkan gigi karena kesal," ucap Hanli. Di sisi lain, dengan semangat yang membara, Markus Nanlong kemudian berkata, "Kata-kata rekan Tauhan benar. Ini telah menyebabkan sekte roh hantu menderita untuk sementara waktu. Adapun sisa kebencianku, aku harus menyelesaikan perhitungan setelah aku keluar dari lembah," ucap Markus Nanlong. Setelah itu, ketiganya mulai mendiskusikan pergerakan sekte roh hantu dan mengobrol tentang pengaturan serta detail memasuki lembah air terjun iblis. Singkat cerita, 7 hari kemudian, kabut beracun yang mengelilingi pegunungan 1000 tautan hampir menghilang. Banyak kultivator yang selama ini bersembunyi di dekatnya tiba-tiba muncul dalam jumlah besar dan menuju lembah air terjun iblis satu demi satu. Ada juga kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah dan mereka yang tidak mau masuk, yang hanya memanfaatkan kabut beracun yang melemah untuk mencari hewan spiritual dan obat-obatan di pegunungan. Lembah air terjun iblis terletak di wilayah barat laut pegunungan 1000 tautan, membentang di area seluas puluhan ribu kilometer. Namun, pertempuran di antara kultivator iblis kuno telah menyebabkan lembah dan langit di sekitarnya dilapisi dengan batasan kuno yang menakutkan. Semuanya sangat sulit untuk dihadapi dan saling tumpang tindih sedemikian rupa sehingga membentuk penghalang yang tak tertembus. Satu-satunya area yang tidak memiliki batasan ini adalah pintu masuk ke lembah air terjun iblis. Lebarnya 300 meter dan menyempit saat memasuki puluhan kilometer ke dalam. Jalur ini awalnya mudah dilewati, tetapi dampak dari pertempuran kuno telah menghancurkan area tersebut, meninggalkannya dipenuhi dengan celah spasial. Cahaya putih menyilaukan terpancar dari beberapa tetesan air mata, sementara yang lainnya redup dan sama sekali tidak terlihat. Ukuran robekan-robekan ini bervariasi dari beberapa inci hingga beberapa puluh meter lebarnya, memungkinkan mereka untuk menelan puluhan orang tanpa masalah. Adapun robekan-robekan kecil, mereka juga merupakan bilah-bilah yang sangat mematikan yang menggantung di udara. Yang paling mengerikan adalah bahwa seiring waktu, robekan-robekan spasial ini akan berpindah-pindah, serta terbuka dan menghilang secara berkala. Tidak ada pola dalam kemunculannya. Karena celah spasial yang menakutkan ini, hampir tidak ada kultivator yang pernah berhasil keluar dari lembah itu hidup-hidup, bahkan menyebabkan kematian banyak kultivator Yuanying yang esentrik. Alasan reputasi lembah air terjun iblis sebagai daerah yang paling berbahaya di selatan surgawi sebagian besar disebabkan oleh celah spasialnya. Namun, kali ini akan berbeda. Menurut sekte roh hantu, seseorang yang dapat dengan aman memasuki lembah tersebut menciptakan kegemparan di seluruh wilayah surgawi selatan. Tiba-tiba, para kultivator mulai mengincar harta karun dengan rakus, dan beberapa ratus medali kejatuhan iblis dibagi-bagi dengan penuh semangat. Namun, ada juga beberapa kultivator yang tidak mampu mendapatkan medali air terjun iblis dan hanya bisa berkumpul di area ini dengan harapan mereka dapat menyelinap masuk ke lembah tersebut.